Yo guys, Realme kembali dengan seri angkanya Realme 9 Pro Plus. Akhirnya Realme ikutan ngasih embel-embel Pro Plus di smartphone-nya. Ketika kita dikasih embel-embel Plus atau kata Plus setelah kata Pro, ya secara natural tentu kita mempunyai ekspektasi yang lebih terhadap suatu smartphone ya, khususnya Realme 9 Pro Plus ini. Gini, gue udah pakai smartphone ini selama kurang lebih 2 minggu dan gue bisa bilang bahwa Realme 9 Pro Plus ini dengan jelas bukan smartphone yang berada di segmen flagship. Seenggaknya kita tahu dari harganya yang dimulai dari 4 jutaan. Tapi, ada tapinya nih. Realme 9 Pro Plus memberikan beberapa experience flagship grade yang menurut gue itu termasuk impresif. Kecuali di satu aspek, mau tahu apa? Nonton videonya dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube K2G, terus like, share, dan juga dislike di akhir video tentunya. Jujur gue lebih banyak sreknya dengan Realme 9 Pro Plus dibandingkan dengan nggak sreknya. So gue mau ngomongin hal-hal yang gue kurang suka duluan deh. Pertama, desain. Well, ini jelas urusan selera ya. Buat kalian viewer lama K2G pasti udah familiar lah dengan desain-desain yang gue dan Al suka. Desain Realme 9 Pro, terutama back covernya yang bener-bener mengkilap serba kinclong begini bukan selera kami. Realme menyebutnya light shift design. Jadi katanya ada 3 lapisan gitu yang bisa mantulin cahaya secara unik. Untuk varian warna Sunrise Blue, dia bisa memantulkan warna orange merah gitu ketika kena cahaya matahari. Gue sih jujur prefer warna yang Aurora Green, nggak sengejreng yang biru. Lebih eksklusif aja kelihatannya di mata. Buat yang punya selera desain yang shiny-shiny begini mungkin suka, bebas aja, namanya juga selera, subjektif. Cuma satu hal yang nggak subjektif soal desain adalah ini bener-bener fingerprint magnet. Gampang banget sidik jari ngecap di back covernya. Lagi-lagi di warna hijaunya nggak seketara di warna biru. Secara build quality sih solid ya. Nggak berasa murahan feel-nya di tangan walaupun punya material polikarbonat. Walaupun ya emang kami pengennya materialnya lebih premium lagi. Bagian atas dan bawahnya flat gitu, suka gue. Hal kedua yang gue kurang suka, nih ada di depan. Enggak, bukan layarnya. Lihat ke bawah layar dong. Ya, masih berhubungan dengan desain, sayang banget dagunya masih ultra tebel gini. Kita nggak expect bezelnya simetris kok. Cuma kalau lebih tipis dikit aja, misalnya kayak dagunya si GT Neo 2, pasti bakalan jauh lebih bagus. Ayo Realme, netizen suka loh dengan dagu-dagu tipis. Produk berikutnya ya. Ketiga, surprisingly cuma 2 guys yang menurut gue patut dijadikan kekurangan. Sisanya antara cukup bagus sampai bagus banget. Ya udah, kita lihat dulu. Kita mulai dari kameranya dulu deh, yang bener-bener di luar nalar. Kenapa? Karena sensor utamanya pakai Sony IMX766 guys. Ini sensor kamera jagoan tahun lalu yang banyak dipakai di flagship-flagship yang punya hasil jepretan top di 2021. Koreksi kalau gue salah, tapi ini kayaknya pertama gue ngeliat IMX766 ada di smartphone 4 jutaan. Nggak cuman sensor 50 megapikselnya ini yang wah, tapi dikasih lensa 6P dan OIS juga. Gokil. Perekaman 4K 30 fps-nya kurang stabil, tebakan kami ini karena IIS-nya nggak jalan di resolusi 4K 30 fps. Tapi santai, ini nggak kayak gempa bumi ya, karena OIS-nya masih membantu. Ini kali kedua sebetulnya kita nyoba smartphone dengan chipset Dimensity 920 yang 4K 30 fps-nya nggak terlalu stabil. Apakah para vendor ini nggak dapat full akses ke image prosesornya atau gimana ya? Sedangkan perekaman yang 1080p itu bener-bener smooth, stabil. Mau dipakai jalan cepet juga stabilisasinya masih bagus. Selain sensor utama yang merupakan jagoannya, Realme 9 Pro Plus punya lensa ultrawide 8 megapiksel dengan FOV 119 derajat, lensa gimmick 2 megapiksel, lensa makro, dan kamera selfie 16 megapiksel. Ya udah, yuk kita lihat aja hasil-hasilnya seperti apa. Sesuai ekspektasi, ketika menggunakan IMX766, foto yang dihasilkan tajam dan image range-nya cukup bagus dengan warna yang nggak bisa dibilang natural karena mengambil jalur eye pleasing alias enak dilihat. Lalu soal ketajaman, ini harus benar-benar dicatat. Karena untuk smartphone dengan harga 4 jutaan, ini benar-benar gokil.
Tajamnya itu nggak cuma di outdoor dan good lighting loh, indoor lighting pun masih bagus. Ya betul, masih terlihat jejak-jejak overprocessing sedikit, tapi nggak obvious kok. Kalau mau hasil yang lebih natural, bisa pilih mode 50 megapikselnya. Sharpness-nya dapet, artifacts-nya minimal, overall lebih sesuai scene asli pokoknya. Paling ya pengorbanannya ada di dynamic range-nya. Untuk night mode-nya bagus banget. Berhasil recover detail yang hilang ketika pencahayaan mulai redup. Sekaligus ngebalance lighting-lighting yang nggak rata. Bener-bener not play-play nih kameranya. Cuman emang, gue beberapa kali nemu inkonsistensi di mana foto jadi rada overexpose, terutama ketika moto orang. Untuk hasil-hasil dari kamera ultrawide-nya lumayan oke buat ngasih angle berbeda. Secara FOV-nya cukup lebar dengan kualitas yang sosmed ready. Cuman ya nggak perlu di pixel peep lah ya, cuman 8 megapiksel juga kan soalnya. Untuk lensa makronya ya seperti yang tadi gue bilang, sekedar ada aja. Selfie-nya sih cukup bagus ya kalau di good lighting condition. Sharpness-nya dapet, dynamic range-nya cukup luas, skin tone-nya pas juga lah bisa dibilang. Cuma kalau pencahayaannya mulai drop, ketajamannya bakalan kena hit. Nyalain night mode membantu sih, cuman processingnya jadi berasa banget. Yang cukup seru juga di Realme 9 Pro Plus ini adalah mode-mode gimmick yang diberikan. Selain portrait mode yang punya edge detection yang lumayan rapih di kamera depan maupun belakang, juga ada beberapa mode seru yang bisa dieksplor. Yang asik adalah street mode-nya nih. Mode ini mensimulasikan kamera street fotografi yang punya lensa 16mm, 24mm, serta 50mm. Bukan cuman itu, kita dikasih filter-filter street fotografi yang cukup seru serta long exposure mode yang punya kegunaan beragam. Nice! Lanjut, hal flagship-like lainnya surprisingly datang dari fitur-fitur perintilan yang kadang kurang seksi sebetulnya ketika dipasarkan dalam bentuk spec sheet. Yang pertama, haptic feedback atau vibration motornya. Guys, ini Realme kayaknya bener-bener udah nemuin supplier vibration motor yang bener nih. Asli, ini bener-bener enak banget. Belum lagi kita bisa adjust di Realme UI 3.0 karakter haptiknya ini. Mau yang renyah atau yang soft. Dua-duanya nggak ada yang salah, asli. Bener-bener berasa ngetik di smartphone flagship. Kedua, stereo speakernya. Ini bukan sekedar ada stereo speakernya, tapi kualitasnya juga mantap. Bassnya masih berasa, nggak cuman menang kenceng doang. Belum lagi kita bisa adjust settingan speakernya sesuai dengan kebutuhan, dan udah support Dolby Atmos. Dengerin nih. Ketiga, charging speed 60 watt, 15-20 menit bisa ngecas baterai 4500 mAh-nya hingga 50%. Nyolok bentar, nyeduh kopi, seruput, baterainya bisa buat dipakai seharian. Cool. Keempat, performa. Enggak deng, performanya ya mid-range tapi kelas atas punya. Chipsetnya MediaTek Dimensity 920 5G. Kira-kira sepermainan lah sama 778G. Walaupun begitu, gue tetap berharap sebetulnya 778G yang dipakai. Tapi ya oke lah. Secara raw performance sih udah cukup kenceng ya. Dipakai sehari-hari, no problem. Dipakai main game juga aman. Gue main LOL Wildlife berjam-jam, settingan rata kanan, 60 fps, mantang terus. Cuma tetep ya, main PUBG mentoknya di Smooth Extreme sampai dengan HDR Ultra. Jangan lupa, kalau dipakai main game, nyalain performance mode dari game toolkit kalau mau main game rada lama supaya gas terus. Secara benchmark, jalanin wildlife stress test, stabilitas performance-nya hampir 100%, goks. Sementara suhu cukup adem mentok di 36 derajat. Nice banget kan? Sepertinya vapor chamber cooling systemnya berfungsi secara baik. Buat yang nanyain Genshin gimana, ya playable, tapi yang ngarepin HP 4 jutaan main Genshin ya piye toh mas, mbak? Lalu yang khas mid-range banget tuh tebak apa? In a good way loh ya. Konsumsi baterainya. Gue pakai normal, campur-campur wifi mobile data buat sosmed, chatting, maps, jepret-jepret foto, including sejam lebih gaming, gue bisa dapat SOT 7 jam lebih dengan total nyala 25 jam.
Ini yang gue suka dari smartphone mid-range, baterainya irit-irit. Salah satu yang bikin baterai irit gue rasa juga layarnya yang masih 90Hz, belum 120Hz. Yang nggak masalah sama sekali buat gue, karena di mata gue nggak terlalu berasa beda antara 90 dan 120Hz. Yang penting kualitas displaynya overall bagus. 6,4 inch Super AMOLED display dengan resolusi Full HD Plus dan kerapatan pixel 409 ppi. Yang mantap juga adalah maximum brightness-nya yang nyampe 1000 nits. Dalam kehidupan nyata atau real life gimana? Ya gue jamin puas. Warnanya punchy khas AMOLED dengan hitam yang pekat juga. Mau pakai HP-nya di outdoor ya, nggak masalah juga. Di layar ini pula terdapat in-display fingerprint sensor yang seperti biasa cepat dan akurat khas smartphone keluaran BBK. Yang keren lagi, fingerprint sensor ini juga berfungsi sebagai heart rate monitor loh. Cara pakainya, ke settings, Realme Lab, lalu pilih heart rate measurement. Menurut pengalaman gue sih kadang nggak selalu akurat ya, gue sih patokannya pakai Realme Band. Terakhir, layarnya udah diproteksi dengan Gorilla Glass 5. Sisa HP-nya gimana? Kita mulai dari Realme UI terbaru dulu yang udah berbasis Android 12. Realme UI 3.0. Seperti Realme UI sebelumnya maupun abangnya si ColorOS ya, gue suka ya. Masih simple, nggak terlalu banyak neko-neko dan nggak keramaian. Fitur-fitur khas Android 12 pun juga sudah ada di sini, seperti Monet Theming System yang mengekstraksi warna dari wallpaper untuk dijadikan warna aksen tombol, font, dan lain-lain. Cuman di sini di-enhance lebih jauh, jadi user bisa milih bagian mana dari wallpaper yang hendak dipakai warnanya. Next, unit review kami internalnya 128GB UFS 2.2 dengan 8GB RAM LPDDR4. Cukup nggak RAM 8GB? Ya cukup banget sebetulnya. Sweet spotnya RAM di Android ya emang segitu. Kalaupun kurang, bisa ditambah lewat fitur RAM expansion yang bakal ngambil 2-5GB dari internal storage sebagai virtual RAM. Soal storage, kalau 128GB nggak cukup, sayangnya nggak bisa ditambah dengan SD card karena SIM tray-nya cuman support dual SIM only. Sok atau ambil yang 256GB, kalau nggak salah harganya 5 juta kurang dikit. Terakhir nih, yang mungkin bagi sebagian orang masih penting pakai banget, jack 3,5mm masih ada di sini. Oke, Realme 9 Pro Plus. Simpelnya begini, smartphone ini banyak menawarkan experience flagship di dalam bandrol harga mid-range. Kabarnya sih harganya mulai dari 4 jutaan menengah lah. 4,5 juta mungkin. Kalau benar harganya segitu dan kalian srek sama desainnya, Realme 9 Pro Plus ini bisa kalian pertimbangkan jadi smartphone kalian yang berikutnya karena overall value-nya cukup menarik. Oke, sekian aja video kita kali ini. Gue Satis and this is K2G. Tunggu review kami yang berikutnya. Bye guys.